Halo, apa kabar? Ya, jadi setelah kemarin saya bikin video 5 alasan untuk nggak beli iQOO Z9 ini, dan di video kali ini saya akan bikin 7 alasan untuk beli si iQOO Z9 ini. Jadi buat kalian yang belum menonton videonya kemarin, alasan apa aja sih yang bikin kita tuh nggak usah beli iQOO Z9 ini, saya kasih ringkasannya aja ya. Yang pertama, iQOO Z9 ini tidak ada slot micro SD. Jadi kalau beli yang 128 GB itu rasanya nggak worth it. Terus yang kedua, dia nggak ada kamera ultrawide. Terus yang ketiga masih berhubungan dengan kamera, itu untuk perekaman videonya di beberapa resolusi itu gempa banget karena dia sekarang nggak ada OIS seperti di Z7. Yang keempat itu sekarang dia udah nggak ada jack audio 3,5 mm, dan yang kelima itu sekarang untuk speakernya keluaran suaranya itu kurang balance ya antara speaker bawah dan juga yang speaker atas. Dan kalau dibanding-bandingin antara alasan untuk nggak beli dan juga alasan untuk beli iQOO Z9 ini, tentu lebih banyak alasan untuk beli iQOO Z9 ini. Ya udah, yuk langsung aja kita bahas 7 alasan untuk beli si iQOO Z9 ini. Let's go. Alasan pertama ya untuk beli iQOO Z9 ini tentu adalah soal desainnya. Karena menurut saya desain dari iQOO Z9 ini tuh udah cakep, udah punya identitas lah ya. Karena nggak banyak atau nggak niru-niru desain dari smartphone lain. Dia ini punya satu garis desain yang sama dengan versi flagshipnya, yakni si iQOO 12. Terus secara finishing bagian belakang juga ini matte ya, jadi ini tuh nggak gampang dekil nempel sidik jari. Lalu kalau kita lihat di bagian depan, bagian layar, ini desain dari layarnya cakep banget ya, bezel kanan kiri atas bawah itu udah mendekati simetris dan juga tipis. Kedua, iQOO Z9 ini saya akan nobatkan ya jadi smartphone paling irit yang pernah saya coba selama lebih kurang 5 tahunan menjadi reviewer smartphone. Secara ukuran emang dia gede ya, menggunakan baterai 6000 mAh, tapi efisiensi dari smartphone ini tuh emang luar biasa irit banget. Dari sedikit HP dengan baterai 6000 mAh lainnya yang pernah saya coba, iQOO Z9 ini daya tahan baterainya paling awet, seperti yang kalian bisa lihat di layar untuk penggunaan beberapa aplikasi harian. Dan buat pemakaian rutin harian ini sih 2 hari tuh bakal mudah ya tembus dengan daya tahan baterainya. Untuk ngecasnya juga kehitung cepet ya, dari 10% sampai penuh itu kurang lebih butuh waktu 45 menit doang. Mantep ini deh. Ketiga, untuk layar dari iQOO Z9 ini cakep ya. Secara desain kan bezel kanan kiri atas bawah juga udah mulai mendekati simetris dan juga tipis, dan didukung juga dengan kualitas visual yang bagus. Panel yang dipakai dia pakai AMOLED ya, resolusi naik dikit dari Full HD, jadi meski ukuran layarnya gede 6,7 inch, tapi untuk kerapatan pixelnya masih tinggi di 453 ppi. Jadi secara kualitas visual ini masih kelihatan tajam. Refresh rate ya dia tertulis atau spesifikasinya itu bisa di 144 Hz, tapi menurut saya ini tuh masih gimmick ya, karena aplikasi apa sih yang bisa jalan di 144 Hz untuk saat ini, tapi setidaknya dia di 120 Hz ini udah oke dan ya aman layarnya. Jadi secara keseluruhan buat natap layar dari iQOO Z9 ini tuh nyaman banget, warnanya vivid, kontrasnya pekat, dan juga cerahnya ini dapet banget ya. Dipakai di luar ruangan di siang hari ini aman banget. Berikutnya ya, meskipun secara kualitas perekaman video di kameranya ini mengecewakan dan masuk jadi alasan untuk tidak beli iQOO Z9 ini, tapi untungnya untuk kualitas foto dari iQOO Z9 ini hasilnya masih masuk kategori bagus. Hasil yang didapatkan itu gambarnya tajam, terus nggak gitu kelihatan ada over sharpening di sini. Dynamic range ya masih oke lah ya, meskipun nggak terlalu lebar, tapi juga nggak terlalu sempit. Secara pewarnaan ini khas ya, keluaran HP-HP dari Vivo, keluaran warnanya tuh kelihatan sedikit lebih dibus ya, jadi kelihatan lebih gonjreng dari warna aslinya. Untuk low light ini juga bagus dengan night mode-nya. Overall untuk HP dengan jualan utama di performa, hasil foto dari iQOO Z9 ini nggak mengecewakan sama sekali. Ya minusnya paling di lensa ultrawide aja. Kelima, yang jadi jualan utama di iQOO Z9 ini tentu adalah soal performa ya. Jadi dia di sini menggunakan chipset mid-range terbaru ya dari Qualcomm, yakni Snapdragon 7 Gen 3 yang secara performa ini tuh emang mantep banget. Karena kalau kita lihat di skor Antutu doang ya, Snapdragon 7 Gen 3 ini tuh udah nggak bisa dibilang mid-range karena skornya udah nyentuh 800 ribuan lah. Seperti performa chipset flagship 2 tahunan yang lalu. Dipakai main game ini enak ya, seperti biasa game yang saya mainin itu ada IAFC Mobile, settingan mentok rata kanan, dan juga Mortal Kombat. Di sini bisa ngasih frame rate yang stabil banget.
Seperti yang terlihat di layar, untuk settingan rata kanan IAFC di sini bisa stabil di kisaran 57 fps. Sementara untuk Mortal Kombat ini sayang banget belum bisa kebuka nih 120 fps-nya. Jadi average-nya dapat di 56. Mudah-mudahan di beberapa update berikutnya sih settingan 120 fps-nya udah bisa kebuka. Keenam, ya ini tuh yang saya suka dari smartphone Vivo. Mereka tuh punya cooling yang cakep banget, bagus banget. Jadi digeber ya, main sekitar 30 menit untuk IAFC. Suhunya nih, ya elah ini tuh dingin lah. Karena suhu maksimal pas saya coba menggunakan termogan itu sekitar 36 derajat aja di bagian belakangnya. Mantap ini pendinginan dari iQOO Z9 ini. Ketujuh atau yang terakhir secara fitur masih bisa dibilang ini lumayan lengkap ya. Untuk NFC dia ada, Air Blaster untuk jadiin remote bisa ada. Terus haptic feedbacknya ini lumayan empuk ya, jadi nggak kasar dan juga ini tuh nggak berasa kayak HP murah. Terus ada sertifikasi tahan cipratan air IP64, terus sensor sidik jari udah di dalam layar yang performanya cepat dan juga akurat. Terus juga kelengkapan penjualan yang masih kehitung lengkap ya, ada charger bawaan, kabelnya, terus udah dipasang anti gores bawaan dan juga silikon case bening. Nah, itu dia tadi ya yang bisa saya kasih ke kalian 7 alasan untuk beli si iQOO Z9 ini. Dan kalau kalian emang tertarik dengan smartphone ini, dia bisa dibeli di online. Link pembelian udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Reni pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.